Seorang warga Kota Malang bersama kuasa hukumnya melayangkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Surabaya setelah kasus laporannya dihentikan sepihak oleh Polrestabes Surabaya. Korban berharap agar gugatan pra-peradilan dikabulkan oleh Pengadilan Surabaya sehingga dirinya mendapat keadilan atas kasus laporannya tersebut. Tony Hendrawan Tanjung alias Apeng, seorang warga Kota Malang, bersama kuasa hukumnya Gunadi Handoko SH, mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Polrestabes Surabaya ke Pengadilan Negeri Surabaya setelah laporannya dihentikan secara sepihak oleh Polrestabes Surabaya. Pengajuan permohonan tersebut sudah tercatat dengan nomor registrasi online. Pengajuan pra-peradilan ini dilakukan untuk menguji keabsahan terkait surat perintah penghentian penyidikan SP3 yang dikeluarkan oleh Polrestabes Surabaya terhadap perkara laporan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terlapor Chandra Hermanto, warga Kota Batu. Gunadi Handoko, kuasa hukum korban, mengatakan pihaknya telah mendaftarkan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Surabaya hari Rabu tanggal 30 April 2025 kemarin. Gunadi menambahkan, pra-peradilan diajukan karena Polrestabes Surabaya menerbitkan SP3 dalam kasus penipuan dan penggelapan serta keterangan palsu dalam akta otentik dengan terlapor Chandra Hermanto dan kawan-kawan yang dilaporkan pada 9 Mei 2021 lalu. Gunadi menjelaskan pengajuan pra-peradilan perkara ini berawal dari kliennya Tony Hendrawan Tanjung alias Apeng melaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan serta keterangan palsu dalam akta otentik oleh terlapor Chandra Hermanto, warga Ngaglik, Kota Batu. Dan kliennya telah menjalani proses hukum sebagai mestinya dan merasa kaget ketika kasus tersebut dihentikan secara sepihak. Pra-peradilan ini diajukan karena Polrestabes secara sepihak telah membuat SP3 surat perintah penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti, ya. Sebagaimana kita ketahui di KUHP khususnya dalam pasal 183 itu dikatakan bahwa hakim memutus perkara itu sekurang-kurangnya dengan 2 alat bukti. Ternyata setelah kami mempelajari dalam berkas-berkas yang ada dari kelima alat bukti yang ditentukan oleh KUHP, kami selaku penasihat hukum telah mempelajari, telah ditemukan sekurang-kurangnya 3 alat bukti, yaitu alat bukti berupa saksi, alat bukti surat, dan ahli. Laporan yang disampaikan oleh klien kami Pak Tony adalah terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan atau memberikan keterangan palsu dalam atau otentik, ya. Ternyata kita juga menemukan bahwa penyidik Polrestabes itu juga telah memanggil 2 ahli. Selain itu juga klien kami juga menyerahkan bukti berupa surat-surat, ya. Yang pertama adalah surat pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan terlapor Notaris Wahyudi Suyanto, sarjana hukum. Yang kedua adalah alat bukti yaitu akte kuasa nomor 060 tanggal 23 Juli 2009 antara klien kami dengan saudara Chandra Hermanto yang dibuat di hadapan terlapor Notaris Wahyudi Suyanto. Tony Hendrawan Tanjung alias Apeng mengaku dirinya pernah mengajukan gugatan dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Untuk itu dirinya berharap dengan gugatan ini dapat dikabulkan sehingga ia mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya. Ini pernah saya laporkan juga dengan memberi keterangan palsu dalam persidangan di Polda Jatim dilimpahkan Polresta Malang, dan pernah saya dikabulkan, tapi sampai saat ini tidak ditindaklanjuti. Ternyata kejadian lagi kedua kali ini setelah ada pergantian penyidik yang baru ini, saya kaget. Harusnya penyidik minta saya mau dikonfrontir, tapi terlapor tidak pernah mau datang. 2 kali tidak datang, itu udah penyidikan. Ketiga kali alasan sakit. Pada saat saya datang, saya cek surat sakit itu, saya cek ke Rumah Sakit Baptis. Ternyata surat sakit itu tidak pernah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Baptis. Ada bukti-bukti dan saya pernah waktu itu merilis, ya. Jadi adanya penghentian penyidikan ini saya juga kaget, jadi mendadak. Penyidik menyatakan akan gelar perkara 7 Oktober 2024.
Ternyata tidak jadi, alasannya banyak agenda. Tahu-tahu di dalam penghentian penyidikan yang saya lebih kaget lagi, adanya gelar perkara dilakukan 7 Oktober yang dinyatakan penyidik ditunda. Nah, ini suatu keanehan. Jadi semoga ada keadilan dan kebenaran di dalam peradilan ini. Jadi peradilan pertama laporan saya di Polrestas dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, ini sekarang pra-peradilan yang untuk Polrestabes Surabaya. Semoga Tuhan menolong saya. Simon Alfredo melaporkan.